takkan lelah, aku menanti, takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali, kan ku kenang di hati saja. Jadi ini dia semua yang kalian dapetin di paket figur ini. Pertama seperti biasa si Figma selalu ngasih setan base, dan setan base-nya ini masih sama seperti biasa ya. Jadi seperti ini bentuknya, ada tulisannya Figma, dan di sini juga ada tekstur-tekstur kasarnya seperti ini dan bagian belakangnya seperti ini. Dan kita juga dikasih stand-nya seperti ini, dan ini seperti biasa ada artikulasinya seperti ini, bisa seperti ini ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Dan stand base-nya ini bisa teman-teman colok di bagian sini, ada lubangnya di sini, tinggal colok seperti ini dan jadilah stand base-nya seperti ini. Kita juga dapetin seperti ini, jadi ini adalah part extension-nya buat ditaruh di stand base-nya. Jadi seperti ini teman-teman bisa colok di sini atau dimanapun ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita juga dapat pack tambahan untuk di bagian lehernya, kalau seandainya lehernya itu patah, tapi amit-amit semoga enggak ya. Seperti biasa kita juga dapat plastik buat nyimpen aksesorisnya. Jadi Figma ini selalu ngasih seperti ini ya, dan di sini teman-teman bisa lihat ada tulisannya Figma, dan teman-teman juga bisa tulis ya di sini ini tuh aksesoris dari karakter apa biar nggak ketuker. Dan untuk di bagian plastik atasnya ini berbentuk ziplock ya, jadi ini aman dari debu aksesorisnya. Mantap Figma. Dan lagi ciri khas si Figma, jadi dia selalu ngasih tempat buat naruh tangannya seperti ini, dan masih sama ya, di sini ada tulisannya Figma dan bahannya tuh plastik transparan seperti ini. Kita juga dapat beberapa pasang tangan. Pertama di sini kita dapat sepasang tangan yang lagi mencengkram kayak gini. Padahal ini gua beli kondisi baru ya, tapi di sini teman-teman bisa lihat ada cat yang ngegumpal di sini. Wah, ini menurut gua kelihatan banget sih ya, agak gede juga nih. Dapat juga sepasang tangan yang gua nggak tahu sebenarnya ini fungsinya apa. Kok ada bolongannya seperti ini? Padahal di aksesorisnya ini nggak ada yang dapat sesuatu yang bisa dipegang loh. Ini agak mencurigakan ini. Buat apa ini si Midoriya ini ya? Kita juga dapat tangan buat nyentil. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir dapat sepasang tangan buat mukul. Di sini juga kita dapetin 3 ekspresi wajah si Midoriya. Pertama ekspresi Midoriya yang kayak lagi ketakutan kayak gini. Gue cukup suka sih sama ekspresi yang ini. Selanjutnya muka Midoriya yang lagi marah, dan yang terakhir muka Midoriya yang versi kalem. Jadi di sini juga kita dapat semacam part untuk setengah topengnya Midoriya, yang sebenarnya topengnya ini nggak ada faedahnya. Di filmnya juga sebenarnya nggak ada topeng, juga nggak guna-guna amat karena nggak dipakai juga topengnya seperti itu ya. Dan untuk pasang topengnya ini cukup gampang teman-teman. Pertama kita cabut kepala Midoriya, kalungkan topengnya di leher, dan tinggal kita pasang lagi kepala Midoriyanya. Wah, ini agak sedikit sakit ya, tuh teman-teman bisa lihat ada bekasnya. Ini bener-bener tajam nih. Untuk mengganti faceplate-nya ini cukup gampang juga. Pertama kita cabut poninya Midoriya, tarik wajahnya, kita ganti dengan wajah Midoriya yang versi lainnya, dan pasang lagi poninya. Dan yang terakhir kita dapat aksesoris yang sangat tidak umum sekali, dan baru pertama kali gua dapetin aksesoris ya seperti ini. Jadi ini tuh seperti aksesoris kayak stiker keringat gitu ya, tuh kayak air kayak gitu. Nah, jadi ini bisa dibuka teman-teman dan kita ambil stikernya, dan jujur ini sebenarnya agak sedikit ribet ya. Kenapa nggak langsung digambarin aja kayak gitu ya, daripada dibikin kayak gini. Ini juga cukup susah ngambilnya tuh kayak gitu. Tuh mana tuh hilang tuh kan. Nah, jadi seperti ini kira-kira aksesorisnya setelah kita tempelin ke pipinya Midoriya atau mukanya Midoriya. Dan jujur ini sebenarnya nggak guna-guna banget sih. Kenapa mereka nggak bikin aja digambarin di sini itu, dibikin kayak gambar air, kan lebih gampang kayak gini. Ini tuh bener-bener cepet hilang teman-teman. Ini tuh stikernya kecil banget teman-teman. Teman-teman kalau nempelin di sini tuh sangat susah banget. Jadi gua nggak begitu ngerekomendasiin pakai ini ya. Dan inilah dia figurnya si Midoriya. Dan untuk detail figurnya ini bener-bener sangat keren ya. Terutama di bagian rambutnya ini bener-bener Midoriya banget ya rambutnya. Jadi acak-acakan dan rambut keriting kayak gitu. Dan di sini juga ada gradasi warnanya. Perpaduan antara warna hijau dan warna hitamnya ini bener-bener cantik banget teman-teman. Dan yang paling gue suka dari Figma itu adalah wajahnya ya, terutama di bagian matanya ini bener-bener rapi
rapi banget, clean banget, bersih gitu wajahnya. Gue suka banget bagian matanya, catnya juga rapi banget ya, khas Pigma wajahnya ini. Dan seperti biasa juga untuk si Midoriya ini ada titik-titik di bagian pipinya. Ini bener-bener mirip banget sama Midoriya. Dan untuk kostumnya sendiri juga ini sangat bagus banget dibuat ya. Tapi gue kurang sukanya kostumnya ini adalah kostum di season 1, yang mana gue nggak begitu suka sama kostum ini sebenarnya. Gue lebih suka kostum dia yang udah diperbaharui kayak gitu, yang udah di-upgrade. Gue nggak tahu kenapa sampai sekarang Figma nggak bikin kostum yang versi barunya yang udah di-upgrade gitu ya. Padahal kalau dibikin itu bener-bener keren banget teman-teman. Dan gue sangat menyayangkan sekali ya, aksesoris untuk di figur ini tuh sangat sedikit sekali ya. Minimal dikasih apa kayak ada efek-efek listriknya atau apa kayak, ini nggak ada sama sekali teman-teman. Jadi emang sedikit banget aksesorisnya. Dan untuk kostumnya sendiri di sini cukup oke, walaupun gue lihat di sini ada beberapa garis-garis yang catnya agak belepotan sedikit, tapi ya tuh seperti ini, tapi nggak begitu kelihatan juga ya. Dan di sini juga ada pelindung sikunya, ada kantong-kantongnya yang gua nggak tahu sebenarnya fungsinya apa, buat nyimpan apa kantong-kantong ini ya, nggak ada faedahnya juga sebenarnya ya. Di bagian kakinya juga ada pelindung lututnya di sini. Dan yang paling gue suka dari Midoriya ini adalah sepatunya. Ini desainnya keren banget tuh dan detail banget, catnya juga rapi banget. Di bagian bawahnya juga sol sepatunya dibuat dengan sangat rapi dan detail. Oke, jadi itu dia untuk detail si Midoriya ini. Sekarang gua mau cek untuk artikulasi untuk di figur ini. Pertama di bagian kepala dia bisa noleh ke kiri, ke kanan, bisa kayak gini-gini juga, bisa nengok ke atas nggak terlalu banyak, dan ke bawah juga nggak terlalu banyak ya. Karena seperti biasa Figma itu ciri khasnya dia lehernya itu kebanyakan nyatu sama bagian badan ya. Tangannya bisa diangkat sejauh ini maksimal. Ada butterfly join sedikit di bagian bahunya. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk bagian join bahunya ini kecil, tipis ya. Jadi teman-teman harus hati-hati memainkan figur ini ya, jangan dipaksa ya. Kalau seandainya seret atau apa ini takutnya patah. Ini sangat beresikonya tinggi banget ya buat patah. Jadi teman-teman harus hati-hati nih. Tangannya bisa ke depan dan bisa juga ke belakang. Bahunya bisa diputar seperti ini. Di bagian sikunya juga ada artikulasi dan bisa diputar seperti ini. Sikunya bisa ditekuk sejauh ini doang. Jadi gue suka banget sama sistem yang di sikunya ini. Jadi kalau seandainya teman-teman tekuk seperti ini teman-teman tuh, jadi dia ketutupan tuh, nggak kelihatan ada kayak belahan-belahan dan ada pisahan-pisahan partnya. Ini benar-benar bagus. Kalau seandainya dilepas tuh kelihatan tuh. Ininya teman-teman bisa lihat ya di bagian sininya tuh, kalau seandainya kita tekuk tuh dia kayak bergerak di bagian sini. Bergerak tuh menutupin ininya nih. Tuh, naik turun tuh. Ini bener-bener bagus banget sih sistemnya. Gue suka banget. Di bagian sininya juga bisa digerakin seperti ini. Pergelangan tangannya juga bisa diputar seperti ini. Bisa ke atas dan bisa ke bawah seperti ini dan digini-giniin. Bagian dadanya bisa diputar ke kiri, ke kanan seperti ini, dan bisa sedikit segini kayak gini dan diputar-putar juga kayak gini. Pinggangnya juga bisa diputar ke kiri, ke kanan, tapi sedikit banget. Bisa ke kiri, ke kanan kayak gini dan diputar sedikit juga kayak gini. Dia bisa ke belakang segini jauh, cukup oke. Dan ke depan nggak bisa ya, karena kehalang sama di bagian bajunya ini tuh. Jadi nggak bisa ke depan sama sekali. Wah, ini parah banget sih ya. Kakinya bisa ngangkang segini jauh doang tuh, kayak gini maksimal. Parah banget ya. Kakinya bisa ke depan segini jauh doang, dan ke belakang nggak bisa tuh karena kehalang sama di bagian pantatnya. Jadi gua nggak suka sama di bagian kaki Figma ini ya. Dia juga nggak bisa dinaik turunin pangkal paha. Yang ini membuat si artikulasi menjadi cukup terbatas. Tapi tetap di bagian pahanya bisa teman-teman putar sedikit seperti ini. Di bagian pahanya ini di sini juga teman-teman bisa putar sedikit seperti ini. Jadi ada beberapa artikulasi ya. Jadi di sini bisa teman-teman putar dan di sini juga teman-teman bisa putar tuh seperti ini. Lututnya bisa ditekuk segini jauh tapi agak aneh ya tuh. Jadi ada kayak sisa-sisanya di sini tuh. Di bagian sepatunya ada artikulasi di bagian sini dan bisa diangkat sedikit tuh seperti ini tuh di bagian sininya, dan bisa digini-giniin juga sedikit, bisa ke bawah segini jauh dan ke atas segini jauh ya, mantap banget. Ada sedikit artikulasi di kiri dan kanannya seperti ini, dan ada artikulasi di bagian ujung kakinya seperti ini. Jadi itu dia artikulasi untuk si Mandor Iya Isuzu, rajanya Diesel. Isuzu Panther, rajanya Diesel.
Dan untuk tinggi figur ini adalah sekitar 13,5 cm atau sekitar 5,5 inch. Nah, inilah di perbandingannya dengan figur hijau lainnya. Ada figur Squidward ganteng dan Figma Tajudin Kamarudin. Nah, buat teman-teman yang penasaran harganya gua beli berapa, jadi ini gua dapetin di Tokopedia, dan mohon maaf gua nggak bisa nampilin linknya karena ini cuma ada satu doang stoknya, dan ini gua dapetin harganya Rp650.000 dalam kondisi baru. Dan untuk action figure ini jujur ya, gua nggak begitu suka karena aksesorisnya yang sangat minim sekali dengan harga yang menurut gua cukup tinggi ya. Ini tuh harga di pasarannya awalnya tuh kisaran 1 jutaan, tapi gua nggak tahu kenapa gua cari di Tokopedia harganya pada merosot semua ya. Mungkin dikarenakan figur ini juga aksesorisnya nggak terlalu banyak dan kostumnya juga masih kostum yang pertama ya. Jadi nggak terlalu bagus-bagus amat sebenarnya figurnya. Dan untuk artikulasinya khas Figma ya, nggak terlalu bagus, nggak sebagus SHF, tapi menurut gua untuk dari segi detail cat dan kerapihan Figma, kalau soal anime ya gak diragukan lagi kualitasnya. Dan jujur untuk dari segi harganya yang kisaran ya 700 sampai 1 juta, menurut gua ini kurang worth it ya. Tapi kalau seandainya teman-teman suka banget ya sama filmnya atau animenya si My Hero Academia, menurut gua ini cukup layak buat dikoleksi. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini Figma Midoriya Izuku atau biasanya disebut Deku ya, dari anime My Hero Academia. Semoga bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure ini. Tapi menurut gua ya nggak usah lah ya beli action figure ya. Action figure tuh buang-buang duit aja, nggak bermanfaat dan nggak berfaedah. Mending duitnya kalian simpen atau kalian tabung yang untuk hal-hal yang lebih bermanfaat ya, untuk masa depan kalian yang lebih baik ya. Nggak usah lah beli-beli action figure ya, karena nggak ada manfaatnya juga ya. Dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, gua berterima kasih banget ya. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.